Indonesia tak hanya memiliki pemandangan yang indah dan menjadi destinasi wisata alam terbaik. Negara kepulauan tercinta ini nyatanya memiliki berbagai tempat wisata buatan yang tak kalah banyaknya untuk dieksplorasi. Namun saat ini, beberapa di antaranya kini terbengkalai dan menyisakan kisah mistis. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini aku akan membawamu menuju berbagai destinasi wisata yang dikenal angker dan pernah memberi pengalaman horor bagi banyak pengunjung. Kita mulai dari perjalanan horor ini dari Pulau Dewata. Di sini ada Taman Festival yang dulunya adalah sebuah tempat rekreasi dan wisata populer nan megah di kawasan pariwisata Denpasar yang mulai dibuka di tahun 1997. Terletak di pinggir Pantai Galak, Kota Denpasar, Bali, lokasi Taman Festival Bali ini cukup mudah untuk diakses. Pada masa itu, Taman Festival Bali menawarkan banyak wahana yang sangat menarik dan spektakuler. Mulai dari teater 3D, gunung buatan yang bisa meletus berkala, pertunjukan sinar laser di malam hari, kebun binatang wisata alam, gedung pertunjukan, serta sejumlah wahana permainan lainnya. Sayang, taman ini hanya beroperasi 2 tahun saja dan akhirnya tutup di tahun 1999 karena bangkrut dan gejolak ekonomi yang merosot pasca reformasi. Pembangunan tidak bisa diselesaikan karena kekurangan dana. Padahal, tempat ini nyaris dibuat roller coaster terbalik pertama di dunia. Kini, Taman Festival berubah menjadi tempat horor, angker, dan seram karena tumbuhnya pohon dan semak-semak. Pada tanggal 10 Desember 2012, salah satu bangunan di Taman Festival Bali ini terbakar. Sisa dari kebakaran ini kemudian membuat tampilan bangunan ini jadi lebih seram. Lalu, banyak satwa dari kebun binatang yang sempat dibiarkan begitu saja. Seperti buaya yang diduga masih ada berkeliaran hingga saat ini. Dan ada yang meyakini di sini ada arwah anak kecil yang terus memanggil mengajak bermain. Tak sedikit pula yang mendengar suara ibu-ibu bernyanyi saat berkunjung pada malam hari di tempat ini. Sedangkan penjaga tempat ini sendiri mengaku ia nyaris setiap hari bertemu hantu di sini. Masih di Pulau Dewata, aku akan membawamu menuju Hotel Puncak Indah Bedugul yang berlokasi di 50 km sebelah utara Kuta Bali. Saat melihat sederet bangunan hotel ini, kamu mungkin bisa membayangkan betapa megahnya hotel ala bintang 5 ini kala pertama kali dibangun. Nyaris senasib dengan Taman Festival tadi. Bangunan terlantar ini adalah sebuah proyek di tahun 90-an. Namun ditinggalkan sebelum selesai dibangun pada tahun 2002 akibat terjadinya peristiwa bom Bali. Beberapa tahun kemudian, masih di awal tahun 2000-an, bangunan ini berupaya direnovasi, namun mengalami kebuntuan akibat masalah finansial. Tak ada yang tahu pasti siapa pemilik Hotel Puncak Indah Bedugul yang kini terbengkalai ini. Yang pasti, banyak cerita seram yang mengelilingi hotel ini. Mulai dari penampakan hantu, salah satu pegawai yang tewas pada malam hari. Suara ramai riuh, layaknya hotel ini dipenuhi tamu pada malam hari. Ada juga pemuda yang hanya lewat di depan hotel mengaku pernah bertemu sosok gadis berwajah oriental dengan rambut sepundak yang menggodanya saat tengah malam. Hingga kisah tentang hilangnya suatu grup wisatawan asal Rusia saat mengunjungi bangunan yang misterius ini. Kamu berani menguji nyali ke sini? Bergeser sedikit dari Pulau Dewata, kita menuju pulau kecil yang berada di Desa Gili Indah atau Gili Meno, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada Bounty Beach Club Bungalows. Tempat ini awalnya adalah penginapan yang menawarkan ketenangan dan kenyamanan serta tak pernah sepi pengunjung. Namun kini berubah menjadi sarang hantu. Ada yang mengatakan kalau Bounty Beach Bungalow sudah tidak beroperasi lagi sejak tahun 2002 akibat bangkrut setelah kasus bom Bali yang membuat para turis asing enggan datang berkunjung. Namun, ada juga rumor yang menyatakan bahwa sang pemilik meninggal secara misterius dan dalam kondisi mengenaskan, sehingga para pegawai memilih menutup hotel ini karena ketakutan. Dan benar, beberapa wisatawan yang doyan adu nyali pernah ke sini dan mengaku kalau mereka pernah melihat seseorang di dalam hotel. Padahal sebelumnya tidak ada orang sama sekali. Pantas saja pegawainya pada kabur.
Dari Lombok, kita terbang menuju Bandung, tepatnya di Desa Cihideng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Di sini ada Kampung Gajah Wonderland, tempat wisata yang sempat menjadi destinasi favorit pada tahun 2010 karena memiliki sekitar 30 wahana bermain, dimulai dari Flying Fox, mobil go-kart, hingga kolam bermain air. Namun sayang, wahana yang berdiri di atas tanah seluas 60 hektar ini terpaksa tutup pada tahun 2018 akibat bangkrut. Alhasil, Kampung Gajah Wonderland kini hanya menjadi tempat favorit makhluk gaib semata. Beberapa vlogger yang doyan uji nyali sempat mendatangi tempat ini dan mengaku merasakan aura, bahkan ada yang bertemu penghuni tetap dari Kampung Gajah, berupa makhluk tak kasat mata. Benar-benar bikin merinding ya. Next, kita ke Surabaya. Di sini ada wahana bermain yang juga memiliki nasib yang sama dengan Kampung Gajah Wonderland tadi. Namanya Taman Remaja Surabaya. Sayang, taman hiburan yang berdiri sejak 20 Februari 1971 ini kini sudah tutup sejak 31 Agustus 2018 dan menyisahkan sederet kisah seram selain kenangan. Seakan menyatu dengan dunia lain, banyak warga sekitar yang telah mengalami hal mistis di sini. Ada yang kerap mendengar suara keramaian, layaknya Taman Remaja Surabaya ini kembali aktif. Ada juga pengakuan seorang anak yang mengaku melihat raksasa bertubuh yang dipenuhi dengan bulu dan berwarna hijau. Dan penampakan hantu yang penampakannya seperti orang tua yang selalu berdiri di mulut wahana. Sekarang mari kita ke Banyuwangi, di mana kita akan berangkat ke Taman Nasional Alas Purwo yang berlokasi di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Berbeda dengan destinasi sebelumnya, TN Alas Purwo ini masih beroperasi sampai sekarang. Hanya saja, tempat wisata yang menyajikan keindahan alam ini dikenal juga sebagai pusat kerajaan jin terbesar di Pulau Jawa. Di hutan seluas 43.000 hektar ini, konon terdapat 40 goa yang bisa dikunjungi untuk mempelajari ilmu gaib. Salah satu goa yang paling terkenal adalah Goa Istana, tempat untuk bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Selain itu, beberapa pengunjung juga mengaku ada yang pernah melihat sosok gaib menyerupai harimau putih, genderuwo, pocong, dan siluman ular. Orang Banyuwangi, mana suaranya? Ada yang udah pernah kesini nggak? Dan yang terakhir, ada sederet kolam renang yang dulunya ramai dikunjungi warga kota, kini terbengkalai dan menebar kisah mistis. Mulai dari yang dibuat di atas tanah kuburan, penampakan kuntilanak, hingga penampakan dari korban yang tenggelam setelah tutup. Mulai dari kolam renang Singandaru yang terletak di Kelurahan Lontar Baru, Serang, Banten. Lalu, ada kolam renang Hotel Sky Garden di Semarang, waterpark di Pangandaran, kolam renang Bakbis sebuah peninggalan Belanda yang ada di Bogor, hingga kolam renang Tamperan di Pacitan. Semuanya menyimpan kisah misteri hingga saat ini. Bagaimana pendapatmu?